Apakah kalian mengalami masalah ini juga? Barang tidak muncul ketika habis di-upload ataupun hilang seketika. Saya ada beberapa alasan kenapa barang kalian tidak muncul. Oke sellers, sebenarnya masalah ini adalah masalah yang umum yang sering dialami oleh penjual di Bukalapak. Ada banyak sekali pertanyaan mengenai masalah ini. Nah, di sini saya akan bantu kalian semua untuk mengatasi masalah ini yang cukup merepotkan. Nah, saya akan bahas untuk beberapa penyebabnya nih. Saya sudah diskusikan dengan Bukalapak dan saya sudah tanyakan kepada customer service di Bukalapak. Ternyata ada beberapa penyebab yang menyebabkan produk kita hilang atau tidak muncul. Nah, pertama-tama kita bahas untuk penyebab yang pertama. Nah, untuk penyebabnya itu adalah memiliki duplikat akun. Oke sellers, Bukalapak itu melarang ya penggunanya memiliki duplikat akun. Nah, tapi kalau ketahuan teman-teman, saya pribadi memiliki 3 akun ya. Yang satu akun pembeli dan yang 2 akun penjual teman-teman. Nah, di sini akun penjual saya ada di komputer ya yang 2, sedangkan akun pembeli ada di handphone. Jadi saran saya nih untuk kalian yang ingin menduplikasi akun, kalian bisa gunakan satu akun dalam satu device ya. Nah, saran saya untuk kalian yang ingin menggunakan satu device aja untuk beberapa akun, itu kalian bisa gunakan beberapa aplikasi cloning di App Store ataupun di Play Store. Itu banyak ya untuk aplikasi cloning, kalian tinggal download dan gunakan aja. Nah, jadi kayak gitu. Saya pribadi juga menggunakan duplikat akun ya, dan saya menggunakan beberapa aplikasi cloning. Nanti untuk rekomendasinya saya tulislah di kolom deskripsi untuk kalian gunakan. Oke, jadi itu adalah penyebab yang pertama. Oke sellers, penyebab kedua kenapa produk kalian tidak muncul atau hilang itu karena memiliki transaksi tidak selesai yang tinggi. Oke sellers, ini biasanya para dropship nih yang melakukan kesalahan ini, karena biasanya suppliernya ada yang nggak bener dan ada yang kurang cepat dalam mengurus transaksinya sehingga transaksinya itu batal. Saya pribadi pun juga mengalami masalah itu dulu teman-teman. Nah, ketika saya mengalami masalah itu, saya mencari solusi untuk mengatasi masalah ini, dan solusinya adalah video ini yang saya buat untuk kalian. Nah, kita bahas kembali mengenai transaksi yang tidak selesai ya. Nah, transaksi yang tidak selesai ini menyebabkan reputasi toko kita buruk teman-teman dan rendah. Oleh sebab itu Bukalapak tidak merekomendasikan toko kita ke halaman-halaman pencarian atau halaman-halaman yang berpotensi pembeli menemukan produk ataupun toko kita. Nah, yang paling fatal itu biasanya produk kita dihilangkan atau tidak dimunculkan di halaman-halaman tertentu, atau bisa dibilang hilang teman-teman. Nah, ini biasanya udah lumayan parah ya. Untuk transaksi tidak selesainya itu biasanya agak tinggi teman-teman, kalau produk kita tiba-tiba hilang atau tidak muncul teman-teman. Oke sellers, untuk solusi dari masalah ini kalian bisa hubungi ya untuk customer service dari Bukalapaknya. Kalian bisa hubungi lewat Bukalapak ataupun dari sosial media Bukalapak. Saya pribadi ketika menghubungi Bukalapak itu biasanya lewat Telegram teman-teman. Atau kalau kalian ingin lewat Instagram atau media sosial lainnya dari Bukalapaknya, kalian juga bisa gunakan media sosial tersebut. Oke, jadi kayak gitu ya. Ingat untuk masalah ini ketika kalian terkena jangan panik. Kalian bisa hubungi customer service Bukalapaknya. Nanti ketika kalian sudah menghubungi, customer service tersebut akan mencarikan solusi untuk kalian. Tetapi kalau udah parah, biasanya susah teman-teman, terpaksa harus buat akun baru. Oke, itu adalah penyebab yang kedua. Oke sellers, untuk penyebab ketiga kenapa produk kalian hilang atau tidak muncul itu karena performa lapak di bawah standar Bukalapak. Oke sellers, untuk performa lapak ini atau performa toko ini adalah suatu skor ya yang dinilai langsung oleh Bukalapak. Jadi skor ini langsung dinilai oleh Bukalapak dan skor ini bisa dibilang kinerja toko kita teman-teman. Jadi Bukalapak akan menilai kinerja toko kita melalui performa toko tersebut atau performa lapak. Nah, untuk standar performa toko atau lapak yang bagus itu sekitar 90-an teman-teman. Kalau di bawah 90 itu
sudah kurang bagus lah ya, dan kalian perlu tingkatkan lagi ke 90 atau bahkan yang lebih baik sekitar 100 ataupun di atas 90 teman-teman. Nah, jadi kayak gitu. Nah, untuk performa lapak atau toko ini ada beberapa hal yang mempengaruhi naik turunnya teman-teman. Nah, beberapa hal tersebut kalian perlu perhatikan dan kalian perlu maksimalkan lah jika kalian ingin menaikkan performa tokonya kalian. Dan ini adalah beberapa hal yang mempengaruhinya. Oke sellers, jadi kalian perlu perhatikan beberapa hal tersebut dan maksimalkan beberapa hal tersebut agar performa toko kalian semakin tinggi lagi dan di atas standar dari Bukalapaknya. Oke, itu adalah penyebab dan solusinya ya. Penyebabnya ya karena performa toko kita rendah, dan solusinya ya kalian tinggal tingkatkan aja untuk performa tokonya kalian. Untuk cara meningkatkannya tadi saya sudah kasih tahu kan beberapa hal yang mempengaruhinya. Oke, jadi kayak gitu untuk penyebab dan solusi yang ketiga. Oke sellers, untuk penyebab keempat kenapa produk kita hilang atau bahkan tidak muncul di Bukalapak itu karena tidak login selama 1 bulan. Oke sellers, ini adalah penyebab yang cukup sering dilakukan oleh beberapa penjual yang kurang aktif ya berjualan di Bukalapak. Dan ketika kalian melakukan kesalahan ini, jelas produk kalian akan dihilangkan atau bahkan tidak akan dimunculkan di Bukalapak teman-teman. Nah, tapi ada pengecualian ya ketika kalian mengaktifkan salah satu fitur di Bukalapak, namanya itu fitur toko libur. Nah, fitur ini seperti namanya untuk mengatur toko kita agar tidak ada yang beli atau libur secara sementara teman-teman. Nah, untuk libur ini juga ada batasan waktunya ya. Kita bisa menentukan batasan waktu tertentu. Ingin libur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau bahkan lebih. Nah, ketika kalian tidak aktif selama sebulan dan kalian mengaktifkan fitur toko libur ini ya kalian nggak akan kena masalah ini ya. Tetapi kalau kalian mengaktifkan nih fitur toko libur, misalkan kalian setting waktunya sekitar 1 bulan nih fitur toko libur tersebut, tapi kalian aktifnya 2 bulan kemudian, sama aja kalian kena masalah ini ya. Karena fitur toko liburnya itu kan kalian aktifkan selama 1 bulan, tetapi kalian baru aktif 2 bulan. Berarti 1 bulan lagi kalian nggak aktif teman-teman. Kemana 1 bulannya? Ya kan? Jadi begitu teman-teman. Jadi kalian akan tetap terkena pelanggaran ini. Pokoknya ketika kalian tidak login selama 1 bulan atau bahkan lebih, kalian akan terkena masalah ini. Oke? Jadi kayak gitu. Untuk cara mengatasinya ini ya kalian bisa hubungi ya untuk customer service dari Bukalapaknya. Untuk menghubunginya ya kalian tinggal chat aja ya ke customer service dari Bukalapak melalui aplikasi Bukalapaknya langsung atau lewat beberapa sosial media dari Bukalapaknya seperti Telegram, mungkin WhatsApp, Facebook, Instagram atau sosial media lainnya. Oke? Jadi seperti itu untuk penyebab tidak login selama 1 bulan ini. Untuk solusinya kalian bisa chat untuk customer service dari Bukalapak. Oke, saya akan rekap ulang nih beberapa penyebab produk tidak muncul atau hilang. Oke sellers, untuk penyebab pertama itu karena memiliki akun duplikat teman-teman. Untuk alasan kedua atau penyebab kedua itu memiliki jumlah transaksi tidak selesai yang tinggi. Jadi transaksi kita lebih banyak yang tidak selesai daripada yang selesai teman-teman, atau bahkan yang tidak selesai itu ya cukup banyak lah menurut Bukalapak. Untuk penyebab ketiga itu karena performa lapak di bawah standar Bukalapak. Jadi performa lapak ini saya jelaskan sedikit. Performa lapak ini jadi adalah suatu penilaian ya dari Bukalapak berupa performa lapak. Oke, untuk penyebab keempat itu adalah tidak login selama 1 bulan teman-teman, dan ini juga menyebabkan barang kita tidak muncul atau hilang. Oke sellers, jadi itu adalah beberapa penyebab kenapa produk kita hilang ataupun tidak muncul di Bukalapak ataupun di daftar produk kita atau di halaman-halaman lainnya dari Bukalapak. Oke, jadi seperti itu untuk penyebab dan solusinya. Tadi saya sudah kasih tahu juga kan beberapa solusi dari penyebab yang saya sebutkan dan saya jelaskan. Oke, sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap.
Oh iya, untuk kalian yang ingin bertanya mengenai marketplace Bukalapak, apakah itu tentang iklan, tentang penjualan, tentang strategi promosi atau apapun itu, kalian bisa ketik ya di kolom komentar untuk pertanyaan kalian. Nanti saya akan jawab berupa video atau berupa jawaban komen langsung teman-teman. Oke, jadi kayak gitu ya.